Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari ambil roti dan anggur yang ada di tangan kita. Bilangan 21, setiap orang yang memandang kepada salib, apapun persoalannya pasti menang. Berhenti memandang kepada para ahli, berhenti memandang kepada kata orang, berhenti memandang kepada para orang-orang hebat, tapi pandanglah Tuhan. Engkau akan menerima segala kemenangan. Yang memandang salib menang bahkan lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tubuh yang telah dipecahkan sehingga kita tidak perlu terpecah, kita bisa menikmati kemenangan yang luar biasa. Pada malam waktu Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Amen. Yohanes pasal 6, siapa yang makan roti yang turun dari sorga ini, ia di dalam aku dan aku di dalam dia, aku akan membangkitkan dia. Dan saya percaya hari ini ada kebangkitan yang luar biasa. Yang sementara dalam pergumulan akan bangkit dan berkata Tuhan jawaban. Yang sementara dalam masalah akan bangkit dan berkata Tuhan adalah kemenangan. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dan terima berkatnya. Karena ini perbuatan Tuhan bagi kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru. Kita ada dalam perjanjian yang baru. Tidak ada tuduhan, tidak ada lagi rasa bersalah. Sekarang tidak ada penghukuman bagi orang dalam Kristus Yesus. Kita ada dalam perjanjian yang baru. Dengan kepala yang tegak, sudah boleh berkata, aku kemenangan, aku kebenaran, aku diberi kuasa. Amin. Dan ia berkata, darah ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kami menyatakan kematian Tuhan. Ada warisan, ada jawaban-jawaban yang terjadi. Di dalam darah nyawa, pikiran, perasaan, Kristus menjadi bagian kita. Tidak berpikir gagal, tidak berpikir kalah, berpikir menang. Karena kita punya pikiran yang baru. Amen. Percayakah saudara, bahwa anggota yang kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Bagimu segala hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, terima kasih. Silakan duduk, shalom. Tidak terasa minggu depan adalah minggu terakhir bulan September. Dan kita sudah akan masuk BR yang kedua. Dan saya bersyukur boleh ada bersama-sama dengan saudara lagi. Saya berdoa dari kemarin Tuhan, besok suara saya harus ada. Karena saya harus sampaikan firman Tuhan. Dan saya berdoa, saudara bisa menangkap pesan yang Tuhan mau. Pesan yang Tuhan saya sampaikan. Saya tahu bahwa di dalam kebenaran ada janji Tuhan. Di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Di dalam kebenaran ada kesembuhan. Haleluya. Saudara-saudara, hari yang terbaik dalam hidup kita mungkin bukan hari pada waktu kita dilantik, mungkin bukan hari pada waktu kita dipromosi, tapi hari yang terbaik itu mungkin hari terkelam dalam hidup kita, itu bisa menjadi hari terbaik. Karena setiap kali saudara menyadari dan percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap situasi, itulah hari yang terbaik. Bahkan di tengah pergumulan. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, hari yang terbaik bagi Daud bukan pada waktu dia dilantik jadi raja. Tapi pada waktu dia bisa menghadapi Goliat dengan keadaan yang sangat terbatas. Dan dia bisa memenangkan pertempuran itu karena dia datang dengan nama Tuhan. Hari yang terbaik bukan bagi Daniel, bukan pada waktu dia dipromosi, tapi pada waktu dia tahu, waktu dia pergi menyembah Tuhan, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Itu adalah hari terbaik, karena dia tahu saya menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan ada di tengah-tengah setiap pergumulan. Hari yang terbaik buat Sadrak, Mesak, Abednego, bukan pada waktu mereka diberikan karangan bunga, bukan pada waktu mereka diberikan SK, bahwa kamu akan jadi pemimpin, kamu akan jadi bupati, kamu akan
akan jadi gubernur. Tapi hari yang terbaik pada waktu mereka berjalan-jalan dengan bebas di dalam dapur api bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa saudara akan menangkap hari-hari terbaik bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit. Ya, ketika mengikuti CGI di Singapura, saudara-saudara, Singapura itu kita mesti banyak jalan karena dari stasiun ke stasiun itu kadang-kadang perlu jalan, saudara ya. Jadi mungkin di sana masuk angin, saudara. Nah, pada waktu ibadah, saya punya 100 US dollar saya yang sudah saya siapkan dan sementara ibadah ada gangguan. Kamu kan banyak kebutuhan. Kenapa harus kasih itu cukup besar? Kenapa harus dipersembahkan sementara kalau kamu tidak kasih juga tidak ada yang tahu kok. Kenapa? Karena cara mereka memberi persembahan tuh kotaknya bukan di depan gereja, tapi di luar. Jadi siapa yang mau kasih persembahan, ya ambil amplop taruh di luar. Yang di dalam gereja biasa cuma pakai QR atau scan. Jadi yang berdoa untuk persembahan, mari angkat handphone saudara. Ya, rata-rata saya lihat semua angkat handphone, gak ada yang angkat amplop. Nah, sementara saya siapkan uang cash, tidak pakai handphone saudara-saudara ya. Jadi ada bisikan, kamu kan banyak kebutuhan ya, istrimu lagi dirawat, perlu banyak uang, kenapa harus kasih? Tapi sudah tahu hari terbaik bagi saya adalah ketika saya bisa mengalahkan perasaan itu dan memberi. Betapa sukacitanya, betapa leganya ketika kita mentaati apa yang Tuhan mau walaupun di tengah kesulitan. Bisa bilang amin? Saya sudah khotbah buat saudara Mazmur 23 ayat 1, 2, 3. Tuhan ditempatkan sebagai orang ketiga. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain, lembah bayang maut. Aku tidak takut bahaya sebab engkau orang kedua. Jadi Tuhan itu lebih nyata. Bukan berarti saudara-saudara semua kita celang aja cari persoalan. Tidak. Tapi saya ingin sampaikan kebenaran bahwa ini adalah hari terbaik di lembah kekelaman atau di lembah bayang maut. Karena kehadiran Tuhan sebagai orang kedua. Bukan orang ketiga lagi. Jadi Bapak Ibu, saya hari itu merasakan Tuhan begitu dekat. Walaupun lagi banyak keperluan. Tapi saya percaya hari yang terbaik adalah ketika kita mentaati apa yang Tuhan mau. Bisa bilang amin? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu saudara. Haleluya. Jadi saya berdoa setiap hari bagi saudara adalah hari yang terbaik. Bahkan ketika hak-hakmu diambil, promosimu dicabut, dipindahkan ke tempat yang tidak selayaknya, itu bisa jadi hari terbaik buat saudara karena engkau tahu ada Tuhan di sana. Dan ketika Tuhan ada, inilah hari yang Tuhan jadikan. Aku mau bersuka-suka di dalamnya. Hari yang terbaik bukan Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Tapi hari terbaik besok dia akan dieksekusi. Malam itu dia tidur nyenyak. Malaikat perlu bangunkan baru dia bangun. Itu hari terbaik. Besok mau dieksekusi, malam tidur enak. Haleluya. Hari yang terbaik bagi suami ketika istri marah-marah, dia tidur enak. Saudara-saudara. Waduh. Itu malah istri tambah jengkel. Saya marah kok kamu. Gitu ya. Hari yang terbaik bagi istri ketika uang belanja dari suami kurang. Tapi dia tetap haleluya. Yang amin pasti suami ini. Nah kita akan lihat bagaimana hari-hari yang terbaik itu bisa terjadi dalam hidup kita. Karena berhenti meminta apa yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi, berhenti memohon apa yang sudah Tuhan siapkan. Tinggal ambil apa yang Tuhan sudah siapkan. Nah, kita akan pelajari dari kitab 1 Raja-Raja 17, 18, 19. 3 pasal saudara-saudara ya. Tapi jangan takut, 3 pasal ini akan kita rangkum cepat. Kita akan lihat intisarinya saja. Elia juga disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Dalam khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus, nama Elia juga disebutkan. Dalam zaman Elia ada banyak janda di Israel.
Tapi Tuhan menyuruh Elia pergi kepada salah satu janda yang bukan orang Israel. Dia di Sidon, dia di daerah luar. Dan saudara-saudara, inilah kisah yang akan kita pelajari. Yang pertama kita mulai dulu dengan 1 Raja-Raja 17. Siapa itu Elia? Dari mana dia berasal? Orang hebat kah orang biasa? Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena S1, S2, S3-mu yang membuat engkau berhasil. Ada saatnya semua disiplin ilmu yang kita pelajari tidak bisa menolong masalah yang kita hadapi. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Petrus itu kurang apa? Ahli di laut. Tetapi ada saatnya dia membangunkan Tuhan, guru, kami sudah mau binasa. Ilmu semua yang pernah dia pelajari tidak bisa menolong dia menghadapi badai yang datang. Tetapi bersyukur Tuhan punya jawaban atas setiap persoalan yang saudara hadapi. Bisa bilang amin? Nah, Elia ini dari Tisbe Gilead, satu tempat yang terlalu kecil sampai saudara sulit menemukan di dalam peta. Ya, jumlah manusia, populasi manusia sudah 8 miliar lebih di muka bumi ini. Lalu kalau saudara baca Yesaya 40, semua manusia di bumi seperti setitik air di dalam timba. Lalu setitik air itu saudara urai 8 miliar. Kira-kira seperti apa itu saudara-saudara ya? Tidak ada nilainya. Tapi saudara yang kecil, yang dari kampung tidak terkenal, dari kota yang tidak ada di peta, Tuhan bisa pakai. Kalau saudara siap sedia untuk berkata ya atas panggilan Tuhan. Makanya disebutkan jelas di sini. Tisbe Gilead, cari-cari tidak terkenal, cari-cari tidak ada. Sama seperti orang berkata Yesus dari Nazaret, Nathanael berkata, hei, kampung lain kah? Nazaret itu terkenal kampung terbaik. Ya, kalau ada orang di Jakarta dipindahkan di Papua, mereka rasa dihukum. Aduh, kenapa pindah ke Papua? Ini hukuman kah? Apa ini saudara? Mari kita buat nama Papua menjadi indah. Karena yang membuat sesuatu menjadi indah adalah kehadiran Tuhan. Bisa bilang amin? Hari terbaik bagi Abraham. Bukan dia sukses di Ur-Kasdim. Tapi dia berkata ya atas pimpinan Tuhan. Pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Yang Tuhan tidak kasih tahu sedikit pun detail tempatnya. Dan memang waktu Abraham sampai di daerah yang Tuhan tunjukkan. 70% padang gurun, 30% hijau. Tetapi itu hari terbaik bagi Abraham. Karena dia menikmati persekutuan yang luar biasa. Dan hari ini tempat yang tadinya tandus berubah menjadi tempat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Olehmu setiap orang akan mendapat berkat. Saudara, hari yang terbaik bukan kita mengambil, tapi hari yang terbaik pada waktu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu hari terbaik. Kita lihat. Berkatalah Elia, demi Tuhan, semua bilang demi Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, apapun yang saudara perkatakan, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara kerjakan, yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara mau omong sesuatu, berpikir 10 detik, apakah perkataan yang kuucapkan ini Tuhan dimuliakan atau tidak. Kalau tidak, tidak usah diucapkan. Waktu saudara mau buat sesuatu, apakah yang aku lakukan ini Tuhan dimuliakan atau tidak. Kalau tidak, jangan. Waktu suara berkata, kamu kan banyak kebutuhan, pakai saja untuk kebutuhanmu. Tapi apakah Tuhan dimuliakan atau tidak? Saya bilang tidak. Dan itu hari terbaik. Haleluya. Saya berdoa, saudara akan mengalami hari-hari yang terbaik. Yang pertama ini bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Semua bilang keintiman. Bisa saja saudara di atas motor sementara melakukan apa yang bagi kemuliaan Tuhan. Ada pernah saudara di sini yang jalan hujan-hujan tiba-tiba ada motor balap dia tabrak banjir di depan saudara terus tampias di saudara kaki. Saya bilang kurang ajar babi gitu kan. Atau saya bilang haleluya, puji Tuhan. Salah satu yang membuat orang Jawa tanda kutip ya, di mana-mana bisa hidup tuh karena selalu bilang untung. Untung cuma kaki gitu kan.
Kalau tangan satu patah untung cuma satu. Kalau dua-dua patah untung cuma tangan. Jadi lihat sampah untung, lihat kaleng bekas untung, semua untung. Karena mulai dari perkataan, bilang kiri kanan, mulai dari perkataan kemenangan terjadi. Haleluya. Amin. Firman Tuhan penuh dengan kata-kata kemenangan. Ucapkanlah. Itu pasti akan terjadi. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55. Seperti hujan dan salju yang turun dan tidak pernah kembali. Demikianlah perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya barusan saudara ya, lagi jalan sudah pinggir-pinggir, tiba-tiba saya bilang, haleluya. Itu hari terbaik saya saudara. Itu hari terbaik saya. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Jadi kalau pulang ini kau tahan angkut jalan terus, ini hari terbaik saya. Jangan bilang begini, sial apa saya hari ini? Saya bikin apa Stop dan kopu kata-kata terlaku itu. Katakan ini hari yang terbaik. Karena Tuhan ada dalam hidup saya. Itu cukup bagi saya. Saudara perhatikan. Waktu saudara pertama kali kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus. Itu pulang jalan kaki saja rasa kayak surga ini. Itu hari terbaik saudara. Dan hari-hari itu masih ada bersama-sama dengan saudara. Pulang di rumah, buka melemari makan, cuma ada nasi, tambah nasi, campur nasi. Itu bisa jadi hari terbaik bagi saudara. Kalau saudara lakukan dengan ucapan syukur. Amin. Capcay, fuyung hai, dan hai-hai yang lain. Bisa jadi hari terburuk. Kalau saudara makan dengan sungut-sungut. Piring jadi piring terbang. Gelas jadi gelas terbang. Sendok jadi sendok terbang. Semua dipasang mesin. Jadi masalah. Saya pernah tinggal di sebelah orang kaya. Bukan 4 sehat 5 sempurna saudara. 10 sehat, 10 sempurna. Semua di atas meja. Tapi sementara makan, itu piring capcay dipasang mesin terbang ke plafon. Piringnya turun. Wortel ketimun melekat di atas. Karena capcay itu kan ada lemnya kan. Ada maisenanya itu yang bikin dia jadi kayak lem gitu kan. Piringnya dilempar, piringnya turun. Capcaynya yang sayur-sayurnya melekat. Tetangga pergi, Pak pinjam tangga lipat kah? Kenapa? Nggak tahu tuh tuan dan nyonya lagi makan. Tiba-tiba semua dipasang mesin. Maksudnya semua di atas meja terbang. Terus ada hubungan apa dengan tangga? Itu piring capcay terbang ke plafon. Piringnya turun. Tapi saya mau kasih bersih dulu. Wortel-wortel dengan sawi-sawi yang melekat di atas itu saudara. Nah makanan terbaik. Tapi itu bukan hari terbaik. Bukan mungkin makanan tidak enak. Tapi bisa jadi hari terbaik buat saudara. Ketika engkau melakukan dengan ucapan syukur. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Berdoa supaya saudara suara saya bisa bertahan sampai akhir. Haleluya. Ia dari Tisbe Gilead dan dia melakukan pertama untuk Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan demi Tuhan baru akan mendorong kita melayani Tuhan. Allah Israel yang kulayani. Saudara tahu memberi karena ingat, karena sadar kebaikan Tuhan. Itu jauh lebih luar biasa daripada saudara memberi karena sebuah tugas dan kewajiban. Jauh lebih powerful, jauh lebih indah. Menolong orang di tengah-tengah kesulitan, itu bisa jadi hari terbaik walaupun saudara ada dalam pergumulan. Alkitab berkata, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang persoalan. Kalau saudara sukses, diundang orang sukses untuk acara ucapan syukur, biasa. Tapi proposal saudara ditolak, diundang oleh orang yang proposalnya gol. Aduh, masa saya datang? Saya punya ditolak, dia punya yang gol. Kok saya harus datang ucapan syukur sama-sama dia? Itu bisa jadi hari terbaik bagi saudara. Kalau saudara ikut bersuka cita bersama-sama dengan dia. Walaupun saudara punya ditolak. Ini cuma Tuhan yang bisa berikan kita kekuatan. Amin. Minta maaf saya lagi ada sibuk. Saya belum bisa datang. Kenapa? Karena dia belum siap bersuka cita dengan orang lain yang diterima. Sementara dia punya ditolak. Tapi di dalam Tuhan, saudara bisa menerima semuanya. Kenapa? Sebentar lagi giliran saudara. Mungkin bukan waktu sekarang. Sebentar lagi bagian saudara.
ucapkan kemenangan. Itu jadi hari terbaik. Bisa bilang amin. Kita pergi ke Yakobus pasal 5 ayat 17. Ini doa yang disebutkan oleh Yakobus bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kita lihat. Elia adalah manusia biasa. Semua bilang manusia biasa. Yang Superman itu cuma di film aja, saudara-saudara ya. Pak Willy kebetulan namanya Superman. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah semua bilang bersungguh-sungguh. Tidak ada sikap fisik yang menunjukkan dia bersungguh-sungguh. Tidak ada cerita dia banting tulang, atau tidak cerita dia berlutut, tidak cerita dia mengerang. Hanya bilang begini, tidak akan turun hujan. Saudara-saudara, Elia dikategorikan bersungguh-sungguh oleh Yakobus. Sementara ayatnya yang ke-18, coba ayat selanjutnya, ya. Klik ayat selanjutnya. Lalu ia berdoa pula. Langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, sesudah 3 tahun 6 bulan, Elia berdoa pula. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 19 melukiskan, dia berdoa 18, dia berdoa bersungguh-sungguh sampai 7 kali oleh bantuan bujangnya. Tolong lihat apa yang terjadi. Saya berdoa pertama kali, apa yang kau lihat? Tidak ada. Berdoa kedua kali, apa yang kau lihat? Tidak ada. Berdoa ketiga kali, apa yang kau lihat? Tidak ada. Berdoa keempat kali, apa yang kau lihat? Tidak ada. Berdoa kelima, keenam. Yang ketujuh, ada awan sebesar telapak tangan. Dan ini dikategorikan berdoa. Bukan sungguh-sungguh berdoa. Padahal kalau dilihat dari sikapnya, harusnya terbalik. Yang sungguh-sungguh ini yang didoa untuk hujan turun. Sementara yang berdoa ini, yang biasa-biasa ini, yang berdoa supaya hujan tidak turun. Benar gak? Tapi ternyata saudara, kebenarannya di sini. Mendeklarasikan apa yang sudah Tuhan selesaikan. Itu disebut doa yang bersungguh-sungguh. Jangan-jangan sementara saudara nyetir motor, sementara saudara nyetir mobil, doa sungguh-sungguh sementara saudara kerjakan. Karena saudara mengaminkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bukan mohon Tuhan tolong aku, tapi saudara sementara berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu doa yang bersungguh-sungguh, walaupun dalam sikap yang sangat santai. Kenapa? Karena kita mengaminkan apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bisa bilang amin. Bisa saja sementara engkau berjalan ke pasar, engkau melakukan doa yang bersungguh-sungguh. Karena engkau sementara mengucapkan apa yang sudah Tuhan selesaikan oleh bilur-bilurnya. Aku sembuh. Rasa maluku, rasa tertolakku sudah dia tanggung. Dan hari ini aku orang yang sangat berharga. Itu doa yang bersungguh-sungguh. Amin. Jadi saudara-saudara, sikap fisik kita bukan menentukan doa bersungguh-sungguh. Walaupun itu penting. Kasihlah Tuhan dengan senap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Bertepuk tangan, berdiri, melompat, itu kekuatan. Penting. Karena saya sudah khotbah berulang-ulang. Menabur waktu, menuai panjang umur. Menabur kekuatan, menuai kesehatan. Menabur berkat, menuai kelimpahan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Elia di dalam pasal 17, ini dianggap berdoa yang bersungguh-sungguh. Karena dia tahu firman Tuhan, kalau engkau berbalik dari Tuhan, gak usah doa, langit jadi tembaga kok.
Jadi tinggal ngomong aja. Karena sesuai yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Ini disebut doa sungguh-sungguh. Sementara yang kedua, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kenapa? Di dalam perjanjian lama, penghukuman itu lebih besar daripada penebusan. Mari kita akan lihat pelan-pelan. Yang pertama, Elia sudah berdoa bersungguh-sungguh, dikatakan hujan tidak turun, 3 tahun 6 bulan. Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Boleh ucapkan sesudah saya, di dalam keadaan krisis, Tuhan pelihara saya dengan cara yang ajaib. Saya terima dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini inflasi yang sangat luar biasa terjadi. Ini sekarang kita inflasi baru turun-turun, baru naik-naik sedikit. Semua orang sudah berteriak, saudara-saudara ya. Ini inflasi luar biasa, saudara-saudara ya. Luar biasa, 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan, hasil pertanian tidak ada yang bisa. Bahkan sudah nanti lihat bagaimana orang mati kiri kanan karena kehabisan makanan. Dan Elia bertemu dengan seorang janda yang punya tepung terakhir, besok akan mati. Tapi Tuhan pelihara Elia dengan cara yang luar biasa. Dari satu resource ke resource yang lain. Jadi jangan batasi, Tuhan cuma bisa berkati kau lewat kopu instansi. Tuhan bisa berkati dari berbagai macam resource, berbagai macam cara. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau instansi tidak bisa kasih saudara, jangan kecewa. Karena resource saudara bukan instansimu, tapi Tuhan. Kejadian pasal 15, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu, akulah upahmu, akulah gajimu. Jadikan Tuhan sebagai resource, maka saudara akan lihat orang-orang majus akan berdatangan dalam hidupmu. Dari tempat-tempat yang lain, Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Bisa bilang amin. Haleluya. Meskipun dolar naik. Yang betul. Waduh Bapak, saya sudah bikin paspor baru. Dolar naik ini. Yang penting berkat Tuhan turun, saudara. Kalau berkat Tuhan turun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di Ambon ada seorang ibu yang mendeklarasikan apa yang sudah Tuhan selesaikan. Dia tidak punya uang, suaminya hanya seorang security di sebuah kantor, tapi Tuhan taruh di hatinya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tahun depan ada rombongan yang akan pergi ke Israel. Dan dia bilang, Tuhan aku mau ikut. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya akan pergi. Langkah pertama dia buat paspor. Yang kedua dia beli peta Israel. Lalu tiap hari dia tunjuk, saya akan kunjungi tempat ini. Saya akan keliling-keliling tempat ini. Setiap hari ya, saudara lakukan dengan iman. Bukan lakukan karena niru-niru saudara-saudara ya. Saudara lakukan dengan iman, saya akan pergi. Saudara tahu, tahun depan bukan cuma dia yang pergi. Suaminya pun ikut. Kenapa? Resource-nya dari surga. Dia bersaksi, saya tidak tahu dari mana, saya tidak tahu bagaimana, tapi buktinya saya bisa pergi dengan suami. Semua karena anugerah Tuhan. Pergilah Elia ke Sungai Kerit. Sampai di Sungai Kerit, inflasi makin habis, tabungan habis. Ada yang mulai susah karena tabungan mulai menipis. Hidupku tidak tergantung dari tabungan. Hidupku tergantung dari pemeliharaan Tuhan. Bisa bilang amin. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Apakah Tuhan sanggup melakukan supaya Sungai Kerit tidak hilang airnya? Tidak habis airnya. Sangat-sangat sanggup. Apakah Tuhan bisa buat Sungai Kerit terus mengalir walaupun hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan? Sangat-sangat bisa. Dari batu saja bisa keluar air. Apalagi ini sudah namanya sungai, tinggal tambah air, tambah debit, tidak ada masalah. Tetapi kalau Tuhan lakukan itu, cuman Elia sendiri yang menikmati kebaikan Tuhan. Kok keluar dari sana? Tuhan kok tidak sanggup? Sanggup. Tapi saya punya rencana yang jauh lebih besar. Hidupmu bukan cuma untuk dirimu. Tapi hidupmu itu juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Pergilah dia ke janda di Sarfat. Saudara,
berhenti menggunakan perasaanmu sebagai alat ukur. Gunakan iman sebagai alat ukur. Walaupun engkau rasa tidak enak, tapi percaya harus tetap kuat. Karena iman tidak didasarkan atas perasaan, tapi iman didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Nah, pergilah Elia ke janda di Sarfat. Sampai di sana orang yang punya perasaan batu, baja akan luluh dan hancur dengan statement dan pernyataan daripada janda ini. Aduh kasihan, waktu minta air dia tidak keberatan karena di rumah ada 1 galon dan besok sudah mau mati, saya tidak mungkin habiskan 1 galon itu. Begitu melangkah pergi ambil air, Elia bilang stop, ada apa? Tolong juga bikin roti untuk saya. Di sini si janda ini datang dan berkata, aduh kasihan Pak Pendeta, di rumah tinggal 1 genggam tepung dan saya lagi kumpul-kumpul kayu api ini untuk pulang ke rumah dan olah 1 genggam tepung ini menjadi makanan terakhir bagi saya dan anak saya. Sesudah itu besok kami akan mati. Kemarin tetangga sebelah kiri saya sudah meninggal. Minggu lalu di sebelah kanan saya sudah dikuburkan dan giliran saya besok untuk mati. Siapa yang punya perasaan tidak hancur kalau orang berkata seperti begitu? Mungkin Elia akan bilang begini, minta maaf, saya salah dengar firman Tuhan. Mungkin bukan kamu orangnya, kamu orang yang layak ditolong. Tapi dia tidak bergantung pada perasaannya. Dia bergantung pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Tidak, pikir dulu untuk saya. Kalau pendeta itu muncul di Jayapura, itu semua di Instagram dengan WA full. Pendeta paksa si orang janda. Jemaat susah pendeta paksa. Dasar pendeta terhadap kemanusiaan. Dasar pendeta tidak ada perasaan. Orang susah masa dia paksa. Saudara-saudara, ketika kita berjalan dengan perasaan, kita bisa kehilangan banyak kesempatan. Tapi berjalanlah dengan percaya. Katakan amin. Betul, yang kelihatan ini tidak ada apa-apa. Tapi saya percaya, Tuhan yang berfirman, Dia yang akan membela. Petrus, Yakobus, ayo siap. Bawa, kasih makan di bawah orang ini. Ini keranjang-keranjang. Mereka tinggal ambil. Gak tahu bagaimana barang itu ada terus. Ambil. Kenapa? Bukan berdasarkan perasaan. Tapi berdasarkan percaya. Saya bernubuat hari ini. Saudara tidak akan kekurangan. Bahkan akan menjadi berkat di tengah kekurangan. Bagi orang-orang yang lain. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, Abraham belum punya anak. Tapi dia berdoa buat Abimelek punya anak. Dia tidak bilang begini, aduh bagaimana saya mau berdoa kok. Sementara saya sendiri tidak punya anak. Saudara-saudara, dia berdoa Abimelek yang belum dapat anak. Sementara dia lagi bergumul untuk punya anak. Ketika dia mendoakan Abimelek, tidak lama lagi Ishak lahir dalam hidupnya. Saudara, jangan-jangan apa yang saudara tahan selama ini adalah benih yang harus saudara lepaskan untuk mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan siapkan buat saudara. Haleluya. Ayo pergi ke Sarfat. Kerit ditinggalkan. Tuhan sengaja buat alirannya menjadi kering. Debit airnya menjadi habis. Pergi ke janda. Karena ada level yang lebih tinggi. Di mana kau bukan hidup untuk dirimu. Tapi kau hidup juga untuk menjadi berkat buat orang lain. Di tengah kesulitan. Haleluya. Lalu percayalah janda ini. Bapak Ibu, jangan sampai orang-orang yang notabene-nya bukan Kristen lebih percaya daripada saudara yang tiap hari dengar firman Tuhan. Karena saya sudah melihat bagaimana penuaian sementara terjadi hari-hari ini. Orang-orang tidak sempat mengganti KTP-nya. Tapi mereka sudah menerima Kristus di dalamnya. Dan mereka percaya sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan luar biasa, kemenangan-kemenangan yang terjadi sangat luar biasa. Dalam konferensi gereja kemarin, ada beberapa orang yang namanya Habaib, saudara-saudara ya. Masih namanya Habaib. Tapi mereka percaya Tuhan Yesus. Saya berdoa, kita akan mengalami jauh lebih hebat daripada apa yang mereka alami. Karena kita percaya tanpa ragu. Rambutnya gimbal, ya. Ada yang foto, saya tidak sempat foto, tapi Pak, puji Tuhan saya sempat foto dengan Habaib ini. Ya, lalu diceritakanlah beberapa teman-teman yang lain, mereka sudah punya pelayanan. Tapi pelayanannya tidak harus mengganti casing. Tetap dengan casing yang lama, tapi isi yang berbeda. Ya.
yang bikin banyak, harusnya saudara, Indonesia ini negara Kristen. Karena yang jajah kita ini orang Kristen semua. Portugis, Belanda, Inggris, ya kan? Cuma karena itu, orang-orang ini datang bawa Injil tapi casing juga mesti robah. Oh, kalau mau jadi Kristen mesti ganti sarung, belangkon buang. Makanya orang-orang Kristen yang, orang Jawa yang jadi Kristen disebut londo ireng, saudara-saudara ya. Karena tidak pakai belangkon, saudara ini. Mahatma Gandhi itu harusnya jadi orang Kristen. Karena dia tertarik sekali dengan Yesus. Dia belajar Alkitab. Lalu satu waktu dia pergi ke gereja. India dijajah oleh orang Inggris. Kemudian dia sampailah di gereja Inggris. Dan sudah tahu tipikal orang India sederhana. Kepala pelontos, bahu 1 kosong, cuma selempang, kaki nyeker. Begitu sampai di pintu gereja, pendetanya tanya, mau kemana? Mau pergi ke gereja. Mau ngapain? Saya ingin belajar dan mengenal yang namanya Yesusnya orang Kristen itu lebih lagi. Karena saya tertarik sekali dengan si Yesus ini. Murid-muridnya itu mau mati bagi dia. Bahkan Thomas itu menginjil sampai ke India, saudara-saudara ya. Lalu pendeta Inggris ini lihat dari kepala ke kaki, kaki ke kepala, ulang-ulang. Kemudian dia berkata begini, sebelum engkau tahu cara berpakaian yang benar, jangan pernah datang di gereja ini. Saudara, dia pulang dengan kecewa. Dan dia berkata, saya tidak setempati dengan orang Kristen. Tapi saya tetap bangga dengan Yesus. Tapi saya tidak suka orang Kristen. Coba hari itu kalau mereka bisa seperti Yesus, terima orang apa adanya. Mungkin India bukan negara seperti sekarang ini. Makanya kita perlu tangkap momentum ini. Dan orang-orang ini menginjil masih pakai sorban sekarang. Dan mereka bilang, tolong jangan diposting ya. Nanti kami punya pelayanan terganggu. Mungkin kau ingin berbagi dengan teman. Tapi tolong jangan itu di media sosial. Karena itu akan menghambat pelayanan kami. Kalau kita dulu kan beda. Begitu Yusuf Roni jadi orang Kristen. Wah, heboh. Akhirnya di penjara saudara-saudara ya. Sekarang beda. Mainnya beda. Jadi database yang ada di kementerian beda dengan fakta di lapangan sekarang saudara-saudara ya. Casingnya belum sempat berubah, tapi isinya sudah berubah. Haleluya. Makanya nanti saudara kaget. Orang-orang yang selama ini menentang kekristenan, kita bisa ketemu di sorga nanti. Kenapa? Karena depu casing tidak sempat berubah, depu isi sudah berubah. Haleluya. Sarfat bukan orang Israel, tapi Tuhan suruh Elia pergi ke sana. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Bilang amin, bilang amin. Kasih tahu bilang, jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Oh, haleluya. Saya bersuka cita sekali. Saudara-saudara, lalu sampai di Sarfat, bukan cuma hidup dipelihara. Tapi kebangkitan terjadi karena anak daripada janda ini dibangkitkan oleh Elia. Nah, saya cepat aja. Sesudah itu Tuhan pergi ke tempat yang level yang lebih tinggi. Dari Kerit hidup sendiri, berkati satu keluarga, sekarang satu bangsa. Elia, pergi perlihatkan dirimu kepada Ahab. Siap Tuhan. Elia tahu seluruh intelijen terbaik telah disewa oleh Ahab untuk mencari di mana Elia berada. Habisi dia. Kalau belum waktunya, kau belum bisa diambil. Bisa bilang amin? Setiap masalah yang kita hadapi pasti akan lewat. Semua bisa bilang lewat, pasti lewat. Bukan kau yang lewat, masalah yang lewat. Tapi ada yang lain, dia yang lewat, masalah terlewat, saudara-saudara ya. Saya berdoa, bukan kau yang lewat, masalah yang lewat. Amin. Jadi saudara-saudara, semua intelijen terbaik disewa untuk mencari Elia. Kalau belum waktunya, belum ketangkap. Bertemu dengan Obaja, pegawai daripada Ahab yang cinta Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa, di tengah-tengah kehancuran bangsa yang luar biasa, semua orang menyembah Baal. Tuhan masih punya orang-orang yang siap sedia berdiri melayani Tuhan. Dan saya berdoa, saudaralah orangnya. Di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa, saudara tetap berdiri melayani Tuhan. Obaja ini seorang yang cinta Tuhan. Gajinya itu dia pakai untuk tolong pendeta-pendeta yang dikejar-kejar oleh Isabel untuk dibunuh. Lalu ketika ketemu dengan Elia, Elia bilang begini, Obaja, itukah engkau Elia? Ya, pergi bilang sama bosmu Ahab,
aku ada di sini. Aduh, kenapa aku yang harus bilang, kenapa kamu sampai takut kayak begitu? Begini Tuanku Elia, semua intelijen pergi ke setiap daerah, kabupaten, provinsi, kota, dan setiap pemimpin yang berkata, Elia tidak ada di sini. Tanda tangan di atas meterai, pernyataan buat pernyataan bahwa apa yang kami nyatakan benar-benar, Elia tidak ada di negara kami, di wilayah kami, cap dan meterai, bawa kepada raja bahwa ini pernyataan yang benar. Lalu sekarang kalau saya pergi kasih tahu sama Ahab, tiba-tiba balik ke sini kok tidak ada, saya yang akan dibunuh. Tidak, saya akan tetap di sini. Aduh, kenapa? Karena waktu orang bilang kok ada di Hamadi, seluruh tentara kepung Hamadi, kok tidak ada. Waktu orang bilang kok di Abipura, seluruh kepung Abipura, kok tidak ada. Saudara-saudara, kalau belum waktunya engkau dipegang, engkau tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saatku belum tiba. Jadi dong mau dorong di Nazaret, tetap belum. Dia lewat seperti laut terbelah. Belum tiba saatnya. Mereka mau lempar dia dengan batu, gak ada yang berani lempar. Belum tiba saatnya. Sampai tiba saatnya, Tuhan menyerahkan diri. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Ini aku. Bilang ini aku, semua tampias di bawah saudara. Cuma 2 kata ini aku, semua jatuh. Kalau 1 kalimat tampias di neraka semua saudara. Saudara-saudara, Tuhan bukan ditangkap, tapi dia menyerahkan diri karena waktunya sudah tiba. Saudara pun ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin. Haleluya. Banyak kesaksian, tapi nanti saya sampaikan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Saya tidak akan pergi kasih tahu buat Ahab. Begitu Ahab datang, mari kita lihat percakapan mereka. Elia bertemu dengan Ahab. Pasalnya yang ke-17, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18. Lalu Obadya pergi menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Ahab pun pergi menemui Elia. Ketika Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu orang yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Kalau ada orang memberikan predikat yang di luar firman Tuhan, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Saya tersangka masa dibilang saya ini, saya tersangka masa dibilang saya ini. Kemarin dia bilang saya iblis. Nah ini, saudara-saudara ini masalah yang di mana tuh di, dan itu cuma gara-gara dia merenungkan apa yang bukan Tuhan bicara. Coba kalau dia renungkan apa Tuhan bilang, kau yang bikin celaka kak? Nah memang saudara-saudara, kadang-kadang salam-salam kita di Indonesia ini beragam-ragam. Ya toh, ada orang teman baik, babi, kok masih sehat-sehat gitu kan kira-kira. Ya kalau ada yang lebih baik, pakilah gitu toh. Di Ambon apalagi, betul kira saya sumati. Ketemu orang tuh, waduh, salamnya aneh-aneh. Gitu. Kalau teman baik itu, anjing, waduh gitu. Haleluya nih, calon pemain ke depan, saudara. Nah, saudara-saudara, Elia dibilang, kau ini bikin celaka kak? Jadi kalau sesuatu yang tidak punya nilai firman Tuhan, jangan dipikirkan. Jangan direnungkan, saya tersangka padahal dia tuh pembimbing rohani loh. Kok dia bicara begitu tuh? Saudara, menaruh harap kepada pembimbing rohani kecewa. Tapi menaruh harap kepada Tuhan. Ada pembimbing rohani, dia ajar sama anak buahnya. Semua yang kamu kerjakan harus dimulai dengan doa. Makan berdoa, tidur berdoa, semua mau aktivitas berdoa. Siap. Terima kasih buat pengajaran hari ini. Lalu mereka jalan sama-sama. Ini pembimbing rohani mampir di warung, beli cemilan. Lalu mereka perhatikan, begitu dia bayar, langsung dia makan, tidak berdoa. Mereka bilang begini, loh tadi baru ajar. Semua yang mau dimakan kan mesti doa dulu. Kenapa tadi tidak berdoa? Dia bilang, kalau di bawah 500 terus berdoa. Justru itu yang sakit, sudah. Dia bilang di bawah gopek gak usah berdoa. Salah. Bapak Ibu, ada raja yang jadi pemimpin, berkata kau yang bikin masalah, tenang saja.
Kalau anak buah ngomong sama saudara, itu orang kecil. Tapi kalau komandan ngomong, satra sangka. Elia tahu menempatkan mana yang perlu direnungkan, mana yang perlu dilepaskan. Haleluya. Saudara ini iPod-nya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan jalan dengan headset, cok di hati saudara, klik. Dia ingin dengar musik apa yang akan muncul di headsetnya Tuhan. Saya berdoa, biarlah musiknya berbunyi begini. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya, tapi jangan sampai sudah Tuhan cok, dia cepat-cepat coba. Aduh, kenapa? Ngedumel, protes, marah. Itu bikin telinga Tuhan sakit. Tapi biarlah telinga Tuhan disenangkan lewat renungan hati saudara. Biarlah manis kau dengar semua renungan hatiku. Elia tidak renungkan kata-kata Ahab. Tapi Elia renungkan, aku berharga di mata Tuhan. Aku kekasihnya Tuhan. Kau bilang saya sumber masalah. No problem. Karena saya pegang apa yang kata Tuhan buat saya. Bukan apa kata saudara buat saya. Haleluya. Bukan. Ini kau. Sekarang mari kita buat KKR. Pergi ke Gunung Karmel. Bawa nabi-nabimu. 400 nabi Baal dan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang makan dari meja Isabel, ayatnya yang ke-19. 850 lawan satu orang Elia. Satu ditambah Tuhan mayoritas. Mungkin saudara bilang, Pak, di kantor cuma saya yang salib. Yang lain semua satu bersama Tuhan. Mayoritas. Amin. 850 naik ke Gunung Karmel. Lalu mereka mulai ibadah pada waktu membakar korban pagi. Kamu duluan membakar korban pagi itu jam 9. Yesus tergantung di kayu salib jam 9. Ahab mengirim pesan kepada seluruh orang, lalu mereka pergi ke Gunung Karmel. Lalu Elia berkata kepada mereka Nabi Baal, kamu mulai duluan, banyak kamu, ayo kamu mulai start ya. Lalu pada tengah hari Elia olok-olok ayatnya yang ke-27, ayo panggil lebih keras, mungkin dia lagi jalan-jalan, mungkin dia lagi merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia sedang berpergian, ayo barangkali ia sedang tidur, ayo mereka panggil sampai menore badannya, tapi tidak ada api yang turun di atas korban mereka. Kemudian tibalah Elia pada waktu orang membakar korban petang. Kata Elia kepada seluruh rakyat, mendekatlah kepadaku. Kalau saudara dalam pergumulan, jangan tinggal sendiri di rumah, cari persekutuan. Cepat game over kalau sendiri-sendiri, saudara-saudara ya. Cari persekutuan, mendekatlah kepadaku. Kata Elia, mari kita bersekutu. Kemudian ia menyuruh mereka mendekat, lalu ia memperbaiki mezbah. Hubungan dengan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Yang tadinya meragukan Tuhan, sekarang percaya sungguh-sungguh. Yang tadinya membelakangi Tuhan, sekarang percaya sungguh-sungguh. Membangun mezbah, yang dia bangun 12 batu. Elia mengambil 12 batu. Di Israel cuma ada 10 suku. Yang 2 suku di selatan, namanya kerajaan Yehuda. Tapi dia membangun mezbah juga buat orang-orang yang lain. Saya ajak, setiap kali saudara makan, saudara istirahat, bukan cuma berdoa kita saja, tapi berdoa juga buat orang-orang yang lain. Berdoa buat Aceh, berdoa buat Medan, berdoa buat Sulawesi, berdoa buat pedalaman. Saya berdoa supaya visi ini Tuhan berikan buat kita semua. Bahwa setiap kali kita berdoa, kita dipanggil untuk memberkati orang-orang yang lain juga. Di dalam doa kita ucapkan. Dan begitu banyak ribuan mulut yang dinaikkan, Tuhan akan mendengar dan mencurahkan berkat yang luar biasa. Bisa bilang amin saudara-saudara. Jadi Gus Dur bilang begini, selama dia hidup, saya tidak takut dengan orang Kristen. Tapi saya takut doanya orang Kristen. Saya mau berkata, bukan kita yang hebat, Tuhan yang menjawab doa yang hebat. Haleluya. Dan Elia sendiri lawan 850, dia pemenang. Dia perbaiki mezbah. Kemudian dia bilang begini, ya
mendirikan batu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan di sekeliling mezbah itu ia membuat parit atau gotnya yang dapat memuat 2 sukat benih, cukup besar gotnya. Ia menyusun kayu, memotong binatang berlembu dan menaruhnya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi atau 4 buyung dengan air. Siram, seret, seret, seret. Kurang, 4 lagi, seret, seret, seret. Kurang, 4 lagi. Semuanya jadi 12 buyung atau 12 kendi. Ayatnya yang ke-34. Di belakang dong terikuti kapan ya? 34. Ya, 12 buyung. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi, 4, kalau saya di terjemahan TB2, 4 buyung ya. Di kendi, kalau di terjemahan yang ada di saudara itu, buyung. Lama, 3. Satu Raja-Raja 18 ayat 34. Gak keluar-keluar ya. Bisa. Masalah kan? Oh, lagi loading. Oke, mari kita lihat Alkitab kita saya. Saya baca TB2. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi dengan air, tuangkan ke atas kurban bakaran dan kayu itu. Kemudian katanya, lakukanlah untuk kedua kalinya. Mereka melakukannya untuk kedua kalinya. Ia berkata lagi, lakukanlah untuk ketiga kalinya. Mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Air pun mengalir di sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Tadi 1 batu untuk tiap suku, sekarang 1 buyung untuk tiap suku. Kenapa air? Hari itu air lebih mahal daripada emas. Orang tidak punya emas, tidak apa-apa. Tapi orang tidak punya air, masalah. Hari itu yang paling berharga dituangkan di atas mezbah. Saya bertanya dalam kasih, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Harga diri, gengsi, kehormatan, taruh di atas mezbah. Haleluya. Ini sudah menginjak harga diri saya, Pak. Taruh di mezbah. Ini sudah melanggar kehormatan, taruh di mezbah. Mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 12 buyung, sama 12 suku Israel. Kenapa air? Yang paling berharga ditaruh. Lalu kita baca ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Korban petang jam 3 sore. Jam 3 sore ia berkata, sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu ia menundukkan kepalanya. Ia mati. Korban petang. Itu dilakukan oleh Elia jam 3 petang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Api turun dari surga. Mari kita lihat doa Elia. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah di Israel. Semua doa kita biar Tuhan dimuliakan, bukan buat saya. Biar semua orang tahu ada Nabi di Israel, bukan. Biar semua orang tahu ada Allah yang luar biasa. Dan atas firman-Mulah aku melakukan semuanya ini. Kerjakanlah segala sesuatu atas dasar firman Tuhan. Memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memberi, melayani, menolong, memberi nasihat atas dasar firman Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan 2 kali. Supaya mereka tahu Engkau Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Lalu turunlah api, dia tidak minta api, cuma minta Tuhan dimuliakan. Api Tuhan turun.
Bapak Ibu, biarlah dalam setiap doa kita, Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan lewat pergumulan ini, lewat masalah ini, biar Tuhan dimuliakan. Jawaban Tuhan akan datang lebih daripada apa yang sudah minta dan pohonkan. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika api turun. Lalu turunlah api, ayat yang ke-36. Saya sudah mau selesai. Ayat 38. Melahap kurban bakaran, kayu, batu, dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara lihat? Kurban habis. Kayu habis. Batu habis. Tanahnya bahkan air yang 12 puyung habis. Jadi kalau kau ke Gunung Karmel, jangan tanya sama orang Israel, mana batu yang didirikan oleh Elia bikin mezbah untuk bakar korban. Habis. Tidak ada. Semua habis. Tuhan jawab lebih daripada apa yang kita pinta dan pohonkan. Dia Tuhan yang sama yang akan membuat minggu ini jadi minggu yang penuh kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, dia ada di tengah-tengah kita. Saya berdoa buat saudara, tangan saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami. Saya undang teman-teman pemain, penyanyi bisa bantu saya untuk menyanyi di sini. Kita akan nyanyi sama-sama dan saudara akan bantu saya. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Saya berdoa, Tuhan Yesus, ini tangan-tangan pemenang. Apa saja yang kami kerjakan, kami akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan ada tugas-tugas yang di luar disiplin ilmu kami, yang belum pernah kami pelajari sebelumnya. Tuhan akan buktikan bahwa namamu yang besar. Amen. Ketika keberhasilan terjadi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan itu kesempatan kami bersaksi bagi orang lain. Semua karena Tuhan. Dengarkan, apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang kantor percayakan, Tuhan akan buat berhasil. Amen. Karena engkau disertai oleh Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan pemenang, dan sepanjang minggu ini kami akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan hasil yang sangat luar biasa. Karena di hati kami, tangan kiri kami, ada tersimpan kebenaran. Dan di hati kami yang kami renungkan, janji Tuhan, bukan kata orang, bukan kata ahli, bukan kata ekonom, tapi kata firman Tuhan. Langit di atas kepala kami terbuka, dan kami berjalan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, hadirat dan kuasa Tuhan turun, membakar kami semua, sehingga semua yang bukan dari Tuhan akan hangus terbakar, dan tinggal kebenaran yang ada di dalam kami. Emas dikatakan adalah kebenaran. Firman Tuhan seperti emas, makin dibakar, makin murni, makin murni, makin murni. Semua yang bukan dari Tuhan akan lalu, tetapi yang dari Tuhan akan tinggal tetap. Dalam nama Yesus, kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang percaya, Tuhan sudah membukakan pintu. Saudara yang percaya, Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa. Mari katakan amin, sambil tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ini tepuk tangan berkat.